Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 materi 6 akan mempresentasikan tentang ribosom menterikat DNA kasar, ribosom di sitoplasma, mitokondria, plastid, dan kloroplas pada sel tumbuhan. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Bu Cahyani sebagai moderator sekaligus pemateri, Putri Wulansari AJ, Mutmainah, Eli Rahmadinayanti, Putri Hapsar, dan Putri Hapsari. Baik, materi pertama akan saya jelaskan apa itu ribosom. Ribosom berasal dari kata ribo yang berarti asam nukleat dan soma yang berarti badan. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani yang telah digunakan sejak tahun 1958 oleh seorang ilmuwan yang bernama Richard B. Robert. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom adalah komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Selanjutnya, ciri-ciri ribosom. Yang pertama, memiliki bentuk universal atau umum dengan bentuk elips, berukuran sangat kecil. Ribosom ini wujudnya berupa butiran-butiran kecil. Pada umumnya memiliki diameter 20 nanometer. Selanjutnya, letak ribosom dan fungsi ribosom akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menyambung yaitu letak ribosom dan fungsinya. Letak ribosom adalah salah satu perbedaan antara ribosom bebas dan terikat. Ribosom bebas terletak di dalam sitoplasma sel. Mereka tidak melekat pada struktur apapun, tetapi mereka mungkin mengelompokkan bersama-sama dengan ribosom lainnya, membentuk polisom atau poliribosom. Ribosom bebas ini bisa bergerak di sekitar sel. Sedangkan ribosom terikat terletak pada permukaan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang mengandung ribosom digambarkan sebagai retikulum endoplasma kasar karena permukaannya bergelombang. Ribosom terikat tidak bisa bergerak ke arah lain dari sel. Fungsi dari ribosom yaitu sintesis protein. Untuk sintesis protein, jenis protein dari kedua ribosom yaitu ribosom bebas menghasilkan protein yang digunakan oleh sel untuk metabolisme, sedangkan ribosom terikat memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel. Di sini saya akan membahas tentang mitokondria. Jadi, mitokondria merupakan organel dalam sel eukariotik yang menghasilkan adenosin trifosfat atau yang kita sebut dengan ATP. Mitokondria menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler, khususnya respirasi aerobik yang membutuhkan oksigen. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs terjadi di mitokondria. Siklus ini melibatkan oksidasi pirufat yang berasal dari glukosa untuk membentuk molekul asetil CoA. Asetil CoA pada gilirannya teroksidasi dan ATP diproduksi. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar dari mitokondria. Jadi mitokondria ini letaknya berada di semua sel kecuali sel darah merah dan mengambang bebas di sitoplasma dan bertempat di daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi. Adapun ciri-ciri mitokondria yaitu bentuknya seperti kantong, mempunyai membran ganda, dan dapat berkembang biak sendiri. Fungsi mitokondria yaitu memproduksi energi, memproduksi panas, dan menyimpan kalsium. Jadi, mengapa mitokondria tidak terdapat pada sel darah merah? Karena sel darah merah tidak membawa oksigen ke sel lain. Dan mitokondria ini
dianalogikan dengan tungku atau pembangkit tenaga listrik dalam sel karena mitokondria menghasilkan energi dari komponen dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang plastid. Yang pertama pengertian plastid, yang kedua fungsi plastid, yang ketiga ciri atau struktur plastid, dan yang keempat adalah peranan plastid dalam proses fotosintesis. Kita akan mulai dari pengertian plastid. Plastid adalah kelas organel yang tinggal di dalam sel tumbuhan yang mendasar bagi fungsi sel tanaman dalam berbagai cara yang berbeda dan merupakan salah satu fitur utama yang menentukan atau membedakan sel tanaman dari sel hewan. Jadi dapat dikatakan bahwa plastid ini hanya terdapat pada sel tanaman. Kemudian yang kedua adalah fungsi plastid. Yang pertama, untuk berbagai proses metabolisme. Kemudian untuk perkembangan sinyal, dan yang ketiga untuk proses manifotosintesis di mana tanaman dapat memperoleh karbon, meningkatkan biomasa dan untuk tumbuh. Yang ketiga yaitu plastid memiliki struktur atau fungsi. Yang pertama, memiliki membran luar atau eksternal membran. Sifatnya itu permukaan luarnya rata dan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Sedangkan yang kedua, ruang antara membran permeabel terhadap zat yang masuk. Maksudnya permeabel di sini yaitu dapat dilalui oleh semua zat, baik itu zat padat maupun zat cair. Yang ketiga, membran dalam berfungsi sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma. Jadi membran dalam atau internal membran ini berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas yaitu stroma. Di sini dapat dilihat bahwa stroma itu diibaratkan dengan cairan ini yang putih ini. Jadi fungsinya internal membran ini atau membran dalam ini untuk membungkus cairan kloroplas yang tersebar di dalam sini. Kemudian yang keempat, lumen tilakoid. Lumen tilakoid itu membran dalam berlipat berpasangan yang disebut lamela. Jadi ini yang di bawah ini disebut lamela. Secara berkala, lamela ini akan membesar dan membentuk gelembung pipih. Yang terbungkus membran dan dinamakan tilakoid. Jadi ini tuh secara berkala akan menebal dan akan membesar, membentuk gelembung pipih yang terbungkus membran dan dinamakan tilakoid. Jadi ini namanya tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut granum. Jadi di tumpukan-tumpukan tilakoid ini dinamakan granum. Berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan pigmen fotosintesis. Selanjutnya yaitu granum. Granum adalah merupakan tempat tumpukan tilakoid. Jadi kan ini tumpukan dari tilakoid ini. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Selanjutnya tilakoid atau lamela. Di dalam tilakoid terdapat kumpulan partikel yang disebut kuantosum atau tempat klorofil, berfungsi sebagai penghubung antar grana. Jadi kuantosum ini fungsi untuk menghubungkan antar grana satu dengan grana yang lainnya. Selanjutnya itu ribosom. Ribosom adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Jadi diibaratkan ribosom itu berwarna merah ini, dan tersebar di dalam sini banyak sekali. Selanjutnya adalah DNA plastida. DNA plastida mengatur kegiatan dalam sel. Jadi ini DNA plastida. Kemudian stroma. Stroma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Tadi kan sudah disebutkan bahwa stroma ini reaksi gelap, sedangkan granum ini merupakan tempat terjadinya reaksi terang yang berfungsi untuk proses fotosintesis nanti. Kemudian plastogloba. Plastogloba ini bisa disebut juga sejenis lipid atau lemak yang disimbolkan dengan warna hitam, bulatan hitam ini, dan ini. Selanjutnya itu peranan plastid dalam proses fotosintesis.
Tumbuhan menyerap cahaya karena mempunyai pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organ yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Sebagian besar energi fotosintesis dihasilkan di daun, tetapi juga dapat terjadi pada organ tumbuhan yang berwarna hijau atau yang mengandung klorofil. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak hanya di daun saja dapat terjadi proses fotosintesis, juga dapat terjadi pada organ tumbuhan yang berwarna hijau. Karena disitulah mengandung klorofil yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Kemudian, permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Jadi di atas lapisan permukaan daun itu ada kutikula dari lilin. Sifatnya adalah berfungsi untuk anti air. Jadi dia bisa untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari dan juga mencegah penguapan air yang berlebihan. Reaksi-reaksi pada proses fotosintesis ini, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan itu adalah daun. Namun secara umum semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi fotosintesis. Di organa inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Jadi tidak hanya pada daun, sudah saya sebutkan dari awal tadi, juga bisa didapatkan pada tumbuhan atau organel tumbuhan yang ada berwarna hijau, karena warna hijau itulah tempat terdapat kloroplas, yaitu untuk tempat terjadinya fotosintesis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hapsari akan melanjutkan tentang kloroplas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang plastid, nah kloroplas ini adalah plastid yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dominan terdapat pada tumbuhan dan alga. Kloroplas ini juga menjadi pembeda antara sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Pada sebagian besar tumbuhan tingkat tinggi umumnya mengandung antara 50 sampai 200 kloroplas. Kalau dilihat dari samping, bentuknya seperti lensa dengan satu sisi atau permukaan cembung dan permukaan lain cekung, datar atau cembung. Kloroplas memiliki membran yang disebut tilakoid, yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di membran tilakoid ini terdapat grana. Grana itu kloroplas yang bertumpuk-tumpuk, yang seperti koin. Bertumpuk-tumpuk itu grana, kalau tunggalnya itu disebut granum. Sedangkan cairan di luar tilakoid disebut stroma, yang merupakan tempat terjadinya sintesis karbohidrat. Bisa dilihat di sini, yang bertumpuk-tumpuk seperti koin itu adalah grana. Setelah dijelaskan sebelumnya, kan kloroplas ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis pada dasarnya merupakan proses redoks yang membalik arah elektron. Air terurai dan elektron ditransfer bersama dengan air hidrogen dari air ke karbon dioksida yang kemudian mereduksinya menjadi gula. Nah, pada fotosintesis ini itu ada dua tahap. Saat pertama itu reaksi terang, kedua itu reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi terang itu terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Berikut penjelasan singkat tentang fotosintesis. Reaksi terang. Reaksi terang secara singkat adalah reaksi penangkapan energi cahaya matahari oleh klorofil dan berlangsung di grana yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada tahap reaksi terang ini, cahaya yang diserap klorofil menggerakkan transfer elektron dan hidrogen dari air ke penerima aseptor yang disebut NADP+.
yang berguna untuk menyimpan elektron berenergi untuk sementara. Air terurai sehingga reaksi terang fotosintesis yang melepas O2 sebagai produk samping. Reaksi terang menggunakan tenaga matahari untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan cara menambahkan sepasang elektron bersama dengan nukleus hidrogen atau H+. Reaksi terang juga menghasilkan ATP dengan memberi tenaga bagi penambahan gugus fosfat pada ADP melalui proses fosforilasi. Sehingga energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk dua senyawa yaitu NADPH dan ATP. Nah, jadi hasil dari reaksi terang ini adalah NADPH dan ATP. Selanjutnya reaksi gelap atau siklus Calvin. Siklus Calvin adalah reaksi pengikatan atau fiksasi karbon dioksida oleh RuBP atau ribulose bifosfat yang mensintesis glukosa dan berlangsung di stroma. Di reaksi gelap ini diawali dengan pemasukan CO2 dari udara ke dalam molekul organik yang ada dalam kloroplas yang disebut sebagai fiksasi karbon. Siklus Calvin akan mereduksi karbon terfiksasi tersebut menjadi karbohidrat melalui penambahan elektron. Karbohidrat yang dihasilkan dari siklus Calvin adalah gula berkarbon 3 atau gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tenaga pereduksi pada siklus Calvin berasal dari NADPH yang didapat lewat reaksi terang sebelumnya. Untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat digunakan ATP yang juga dihasilkan dari reaksi terang sebelumnya, sehingga pada dasarnya siklus Calvin yang menghasilkan gula, tetapi dapat melakukannya dengan bantuan NADPH dan ATP melalui reaksi terang. Dengan demikian, siklus Calvin ini sebenarnya tidak membutuhkan cahaya secara langsung, meskipun sebagian besar siklus Calvin pada tumbuhan terjadi di siang hari. Jadi, hasil dari reaksi gelap atau Calvin ini berupa senyawa glukosa, ADP, RuBP, dan NADP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya, konsentrasi karbon dioksida atau CO2, suhu, umur daun, dan translokasi karbohidrat. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.